Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kalian harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks serta berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menyajikan tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Tiga, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan laporan hasil wawancara dengan baik. 4. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Kita mulai pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Silakan amati gambar yang ada di layar. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Kemudian, tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Hewan apa itu yang pertama? Ayam. Karakteristik tempat hidup ada di mana ayam? Selanjutnya, hewan bebek atau itik. Kemudian, yang ketiga adalah kucing. Kucing karakteristik hidup di mana? Yang keempat terakhir adalah ikan. Silakan dijawab di mana dan karakteristik tempat hidup mereka. Bisa ya? Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan yang mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, tuliskan kembali ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan tadi. Kaitkan ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Tulis pada bagan berikut. Bisa 4 hewan tadi ya. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Silakan baca teks berikut. Yang pertama, hewan cicak. Apakah kalian pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya?
Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga ia dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah kita. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Keistimewaan cicak, dia dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Apabila dalam keadaan bahaya, cicak akan memutus ekornya supaya dapat bergerak cepat. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Selanjutnya kita mempelajari tentang kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatannya di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selanjutnya kita membicarakan tentang bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Dan ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon memiliki keistimewaan mengubah warna kulitnya untuk melindungi dirinya. Bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Sudah belajar tentang beberapa hewan, yang atas tadi 4, kemudian 3 berikutnya. Setelah kita belajar tentang kondisi alam dan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi jenis hewan yang hidup di wilayah tersebut. Dan setelah kita mempelajari hewan-hewan yang mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia, kita akan lebih bijaksana dalam melakukan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Kalian tahu, selain hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia, hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk sebuah karya seni. Masih ingat dengan tugas kalian tentang membuat mozaik bertema hewan? Baiklah, mari kita apresiasi karya teman-teman kalian berikut. Ada 2 buah karya yang Ibu pilih. Ini adalah karya teman-teman kalian, karya A dan karya B. Semuanya mozaik tentang hewan. Kebetulan yang dipilih sini adalah burung semua. Yang satu burung kakak tua dan yang satu burung merpati. Seperti karya seni mozaik yang telah kalian buat sebelumnya, amati hasil karya temanmu yang ada di layar tadi dan berikan pendapatmu tentang karya temanmu tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama,
Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Kedua, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Tiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari karya temanmu tersebut dan mengapa menarik? Empat, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya tersebut lebih baik lagi? Baiklah, kalian tadi sudah banyak belajar dalam pembelajaran kelima ini. Selanjutnya, kalian akan belajar mengikuti tentang berlatih bagaimana melakukan wawancara. Tadi kegiatan yang sudah dilakukan semuanya ditulis, difoto, kirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Selanjutnya kita belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Dalam pembelajaran berikutnya kalian sudah diminta untuk melakukan wawancara dengan orang tuamu. Sekarang saatnya untuk menulis laporan tentang hasil wawancara. Kemarin sudah melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan dengan orang tuamu. Kalian bisa memilih salah satunya tumbuhan atau hewan. Kalau belum melakukan wawancara, silahkan lakukan wawancara. Pilih satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Dan sebelum melakukan kegiatan tersebut, kalian akan belajar bersama tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara sebagai berikut. Yang pertama, harus ada latar belakang. Menuliskan alasan mengapa melakukan wawancara. Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Ketiga, ada topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Yang keenam adalah kesimpulan. Semuanya ditulis berdasarkan hasil wawancara kalian. Bisa diperhatikan gambar di layar. Nanti kalian akan lebih jelas dengan membaca semua contoh yang sudah disebutkan di situ. Bisa kan? Setelah kalian sudah menuliskan hasil laporan, foto, kirimkan Bapak Ibu gurumu. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Bacalah teks lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat pelindungan hewan langka. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Dua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tiga, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sebelumnya, kalian telah mengetahui hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut. Berdasarkan teks tadi, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Mengapa kita memerlukan melestarikan hewan langka? Dua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Tiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? 4. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. 4.
Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Yang terakhir, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Banyak belajar hari ini karena kita belajar 2 pembelajaran, pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Kedua, setelah menjelaskan penjelasan dari Ibu Guru, kalian dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. 3. Setelah membaca dan mencermati langkah-langkah, kalian mampu menjelaskan dan menuliskan laporan hasil wawancara. Yang terakhir, dengan membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan yang dengan benar. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Untuk materi besok, kita akan bertemu kembali dalam materi tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.